Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Nasrullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sharing dengan tema strategi jitu agar Ramadan lebih produktif. Nah, di sini kita akan berbagi bagaimana sih menyusun perencanaan target Ramadan makin bermakna. Kenapa saya mengangkat tema ini? Agar teman-teman bisa menjadi lebih baik Ramadan pada tahun ini daripada tahun kemarin. Nah, di sini tahap awal kita harus mengevaluasi dulu Ramadan tahun lalu. Seperti apa sih tahun lalu Ramadan teman-teman? Karena ketika ingin menjadi lebih baik untuk kedepannya, teman-teman harus tahu dulu apa sih kekurangan atau eh, sesuatu hal yang mungkin tidak boleh terulang kembali pada tahun sekarang. Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh yang sudah saya tulis ya. Yang pertama di sini ada kolom target yang tidak tercapai tahun lalu itu seperti apa. Misalkan teman-teman goalnya goalnya tahun lalu itu adalah ingin menghatamkan Al-Quran, tetapi teman-teman gagal, tidak bisa menamatkan membaca Al-Quran. Yang kedua, misalkan teman-teman goalnya atau targetnya itu ya adalah gagal menghafal Al-Quran. Nah, sebetulnya kendalanya apa sih gitu? Nah, di sini teman-teman juga mencatatkan. Pertama, ketika teman-teman gagal hatam Al-Quran, berarti kendalanya apa pada saat itu? Misalkan berbenturan dengan kegiatan kantor yang padat, misalkan ya. Yang kedua, misalkan kenapa teman-teman gagal menghafal Al-Quran? Mungkin banyak tugas kampus ataupun banyak hal-hal yang teman-teman belum bisa membagi waktu atau sulit membagi waktu ya. Nah, di sini ada kolom yang kedua yaitu target yang ingin dicapai tahun ini. Berarti teman-teman tahun kemarin gagal hatam, berarti ingin lagi untuk menghatamkan Al-Quran atau targetnya ingin hafal 5 juz Al-Quran misalkan. Yang ketiga, membuat satu buku. Nah, di sini tergantung teman-teman targetnya apa, tapi di sini kita ambil satu aja, satu kasus yaitu khatam Al-Quran. Nah, kekuatan yang mendorong tercapainya target ketika teman-teman ingin menghatamkan Al-Quran itu apa sih? Contohnya, teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran karena lingkungannya yang mendukung. Misalkan teman-teman masuk ke komunitas penghafal Quran, tilawah Quran, atau masuk ke komunitas komunitas tahsin. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendukung teman-teman yang akan sampai kepada target yang teman-teman inginkan. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengevaluasi Ramadan tahun lalu dan target tahun sekarang, selanjutnya yaitu teman-teman turunkan target jadi metrik. Maksudnya, target teman-teman itu apa sih yang telah direncanakan? Misalkan tadi ingin menghatamkan Al-Quran pada tahun sekarang. Nah, targetnya itu berarti hatam Al-Quran 30 juz misalkan ya. Nah, dengan mushaf atau Al-Quran apa sih? Karena ada dua versi juga, versi Madinah atau standar Indonesia. Karena Al-Quran ini beda pencetakannya ya. Mungkin lebih nyaman yang mana gitu kan, dengan mushaf Madinah atau standar Indonesia, itu tergantung teman-teman. Kalau misalkan saya sih senangnya dengan mushaf Madinah karena lebih apa ya, lebih enak dibacanya. Karena ada yang suka dengan mushaf Madinah, ada yang suka mushaf standar Indonesia, itu tergantung lagi kepada teman-teman ya. Nah, durasinya misalkan 1 bulan atau 30 hari. Jumlah halaman dalam mushaf Al-Quran kurang lebih ada 600 lembar. Nah, berarti di sini teknis untuk mencapai target tersebut. Yang pertama, langkah pertama yaitu setiap hari membaca Al-Quran 20 lembar selama 30 hari. Berarti kurang lebihnya ada
teman-teman sudah membaca 600 lembar. Nah, yang kedua, kita lebih kecilkan lagi agar tidak terlalu terlihatnya banyak ya. Misalkan teman-teman ingin membaca 20 lembar dalam sehari, itu kita bagi lagi. Misalkan salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti ada 5 kan. Nah, 20 lembar ini kita bagi lagi kepada 5 bagian. Berarti ketika setelah sholat fardu itu teman-teman membaca Al-Quran sebanyak 4 lembar ya. Nah, jadi ini sudah memasuki target teman-teman, yaitu targetnya itu 20 lembar. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sesuai dengan target yang tadi, kita masukkan nih ke tilawah tracker. Maksudnya ketika Ramadan Ramadan pertama nih, ketika sholat subuh sudah membaca Al-Quran, ini di checklist ya. Zuhur sudah membaca Al-Quran, tinggal di checklist. Asar sudah membaca Al-Quran, tinggal di checklist. Maghrib teman-teman sudah membaca Al-Quran, tinggal di checklist. Setelah sholat isya teman-teman sudah membaca Al-Quran, tinggal checklist. Nah, selanjutnya sama ya. Kalau misalkan tidak membaca Al-Quran berarti tinggal disilang saja. Berarti teman-teman punya hutang nih di hari pertama, yaitu misalkan saya tidak membaca Al-Quran pada waktu zuhur misalkan. Nah, berarti harus membayarnya di hari kedua, berarti 2 kali lipat ya. Zuhur itu berarti membaca 8 lembar gitu kan, karena sudah dibagi-bagi ya. Satu waktu untuk sholat itu 4 lembar, berarti dikali 2 8 lembar gitu kan, berarti punya hutang. Makanya setidaknya teman-teman usahakan untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau misalkan tidak bisa setelah sholat duha atau misalkan sebelum sahur, nah itu bisa teknisnya segimana teman-teman. Yang terpenting teman-teman harus konsisten ya. Selanjutnya schedule harian. Nah, di sini teman-teman mencatat semua kegiatan teman-teman apa saja sih dalam satu hari ini. Misalkan ketika bangun sampai tidur kembali, ini dicatat semuanya kegiatan-kegiatan yang teman-teman sudah lalui. Nah, fungsinya apa? Jadi ketika teman-teman lupa, bisa melihat lagi apa sih kegiatan saya pada saat ini gitu kan. Nah, sehingga teman-teman tidak ada waktu lagi untuk misalkan sebentar lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman beristirahat terlalu lama, semua schedule yang telah dibuat ini akan jadi bergeser sehingga rencana yang teman-teman telah buat itu akan tidak sesuai dengan perkiraan teman-teman. Makanya di sini kegiatan teman-teman harus disesuaikan dengan apa yang teman-teman tuliskan. Jadi target yang sudah dicantumkan atau target teman-teman itu apa sih? Jadi bisa terlaksana sesuai dengan jadwalnya ya, atau mau ditambah silahkan, ada yang mau dikurang atau sesuai dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman membuat label evaluasi harian. Jadi nanti fungsinya teman-teman bisa melihat mana saja sih kinerja yang baik atau kegiatan mana sih yang teman-teman selalu istiqomah gitu kan. Yang pertama misalkan puasa di hari pertama teman-teman ikut gitu kan. Kalau misalkan untuk perempuan misalkan tidak puasa, hari ketiga berarti tinggal disilang. Nah, sholat subuh, sholat duhur apa dilakukan atau tidak, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, nah sholat rawatib, misalkan duha, taraweh,
sedekah teman-teman ini lakukan, berarti di checklist. Kalau misalkan tidak, disilang. Nah, di sini pun ada poin-poin yang teman-teman harus kerjakan, atau misalkan bisa tambahkan, bisa kurangkan juga. Nah, nanti di akhir teman-teman bisa lihat selama 1 bulan ini kinerja saya itu bagaimana sih. Kalau misalkan puasa full 100%, misalkan sholat subuh 100%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kinerja dan kualitas teman-teman ketika menjalankan kegiatan di bulan Ramadan ya. Nah, ada perubahan kah dengan tahun lalu? Kalau misalkan teman-teman membuat ini juga pada tahun lalu, bisa menjadi perbandingan ya. Apakah kinerja tahun ini bagus untuk melaksanakan bulan Ramadan? Karena kalau misalkan teman-teman ada perubahan, ada kenaikan, berarti teman-teman itu sudah menjadi seseorang yang berubah menjadi lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Nah, selanjutnya teman-teman membuat catatan harian di hari pertama di bulan Ramadan ya. Nah, di sini ada 3 kolom yang saya buat, bisa ditambahkan buat teman-teman. Nah, yang pertama yaitu apa yang kamu pikirkan. Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan apa sih yang teman-teman pikirkan pada hari ini ya. Seperti tidak jauh beda lah seperti teman-teman mengupdate status gitu. Nah, yang kedua di sini ada hikmah hari ini. Maksudnya setiap hari teman-teman pastilah ketika bermuhasabah atau misalkan sendirian atau misalkan melihat sesuatu, ada hikmah. Misalkan teman-teman melihat pengemis, nah ada hikmahnya, ternyata ada yang lebih susah daripada kita, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini teman-teman mendengarkan ceramah apapun, diusahakan setiap harinya teman-teman itu mendengarkan ceramah di setiap harinya. Sebetulnya sih bukan bulan Ramadan aja, tapi setidaknya di bulan Ramadan ini menjadi sebuah pembelajaran ya, menjadi sebuah pembelajaran. Jadi di sini kita belajar kembali, apapun dan siapapun ustadznya, teman-teman pastilah memiliki ustadz favorit ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan tema yang dibicarakannya itu apa sih, pematerinya siapa sih. Misalkan hari pertama Ustadz Adi Hidayat, hari kedua bisa misalkan Ustadz Abdul Somad dan yang lainnya. Nah, rangkuman atau ringkasan yang pemateri paparkan apa sih intinya. Nah, di sini nanti setiap harinya teman-teman harus mengisi. Jadi nanti bisa mengevaluasi kembali apa saja sih dan apa yang telah kita perbuat pada hari-hari yang telah dilalui. Alhamdulillah, untuk tema hari ini saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung kegiatan kami. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, bisa komen di bawah. Jangan lupa produktif dari rumah.